wal fajar, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asar, demi waktu asar. Nih waktu yang sangat singkat, demi masa, kata itu. Walail, demi waktu malam. Innal insan, seluruh manusia dalam keadaan merugi, lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilas salihat, dan dia beramal saleh. Sudah beriman rugi, masih rugi kalau dia tidak beramal saleh. Sudah beriman, sudah beramal saleh, masih rugi kalau dia tidak berdakwah. Wa tawassaw bil haqq, saling memberi nasihat. Kadang memberi nasihat, wa tawassaw itu kata ulama bukan hanya memberi nasihat, tapi saling memberi. Kadang memberi nasihat, kadang dinasihati. Kadang saya duduk di atas, kadang saya duduk di bawah. Begitu juga dengan bapak-bapak dan adik-adik semua, teman-teman semua. Kemudian sudah dia beriman, sudah beramal saleh, sudah berdakwah, masih rugi. Kenapa? Kalau dia tidak istiqamah dalam dakwah, dia tidak bersabar. Wa tawassaw bis sabr, istiqamah. Jadi dalam dakwah ini hadirinnya ujiannya berat, makanya Allah menggandengkan setiap perintah dakwah dengan sabar, sebagaimana Allah menggandengkan setiap perintah salat dengan zakat. Ya. Maka ketika kita sudah mulai masuk, memutuskan untuk hidup di jalan dakwah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatku, hadhihi sabili, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, ad'u ila Allah. Jadi dakwah ini jalannya Allah. Ya, ad'u ila Allah ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata Al-Quran dan Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Hari ini begitu banyak umat Rasulullah yang belum faham dan tak mengerti bahwa dakwah ini adalah jalan dia. Ya, banyak yang sibuk berangkat haji tiap tahun, umrah bolak-balik, bayar zakat, rajin puasa, istiqamah. Bahkan puasa Daud dia buat, puasa Senin Kamis. Qiyamul dia istiqamah, rajin sholat di masjid, baca Al-Quran 2 juz 3 juz tiap hari. Banyak ini hadirin mulia, tapi yang dakwah tak banyak. Tahu nggak? Saya bisa pastiin Pak, nggak banyak dai di sini. Dai ada tapi tak banyak. Kalau ahli zikir banyak, ahli ibadah banyak. Oh, saya pernah ketemu orang, dia bilang saya pernah sholat tahajud itu dari Isya sampai subuh 250 rakaat. Oh, hebat Pak. Ahli ibadah kalau saya diajarin deh Pak. Orang berangkat haji daftar sekarang, berangkat 10 tahun lagi. Ratusan ribu orang haji tiap tahun. Hafiz Quran ribuan, pesantren ribuan, banyak, tapi dai tak banyak. Nah, kalau dakwah ini Pak berat. Ini jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat radhiyallahu an, jalannya para tabi'in, para wali-wali Allah. Jalan yang sangat berat. Subhanallah. Karena berat hati mulia, maka pahalanya paling besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang kaulannya, yang perkataannya, bahkan dalam kitab tafsir jelaskan dinan. Itu tidur, buka matanya. Tidur. Ayo sayang, angkat kepalamu, jangan bersandar, nanti ketiduran kamu. Saya meskipun di sini ya, yang di belakang kelihatan tahu matanya mana yang ketiduran, mana yang enggak. Nampak semua. Paham? Karena berat, pahalanya besar. Bahkan coba tanya kepada semua ulama, tanya kepada seluruh kiai, seluruh ajangan, seluruh buya, seluruh ustadz di seluruh dunia, tanya, Ustadz, apakah ada perintah Allah yang pahalanya lebih besar dari dakwah? Sampai detik ini belum ada satu orang pun yang mengatakan ada. Ataupun di sini mungkin ada yang mengatakan ada, boleh berdiri Pak, jelaskan dalilnya. Karena Allah sendiri tantang dan tak ada yang menjawab. Dapat tantangan Allah tak perlu dijawab. Siapakah yang kaulannya, maknanya dinan, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan, yang tak bisa bicara, yang bisu, maaf ya, yang tuli, yang tak bisa bicara, itu bisa berdakwah dengan tulisannya, dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, dengan khidmatnya, dengan pijitannya. Dakwah ini bukan hanya bicara. Bicara ini bagian kecil dari dakwah, cuma gerak lidah. Dakwah ini adalah amal keseluruhan, dari ujung rambut, ujung kaki, seluruh kehidupan kita itu dakwah.
Ya, di dakwah itu jangan dipikir ceramah Pak. Hari ini orang salah paham, tidak boleh artis-artis hijrah berdakwah. Ini orang bodoh nih Pak. Dia tidak tahu arti dakwah itu apa. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Ya, Sayyidina Abu Bakar paham kalimat dakwah nih Pak. Hari ini dia masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Guru kita, murabi almarhum Kiai Haji Arif bin Ilham, ratusan orang dia syahadatkan di sini. Ya, melalui perantaran beliau. Kita berapa Pak? Mau berapa Pak? Siapa yang sudah islamkan 9 orang berdiri coba Pak? 9 orang. Nanti kita berdiri di sini, kita sharing, kita belajar cara dakwah gimana. Wah, saya masih kecil Ustaz. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu umur 8 tahun masuk Islam, umur 7 tahun, 8 tahun. Ya, sahabat-sahabat tuh kecil-kecil Pak. Belum di bawah 40 tuh rata-rata mereka sudah jadi orang-orang hebat. Jadi jangan, meskipun kalian ini santri-santri nih, wah saya belum waktu dakwah, kalian ajak manusia kepada Allah. Bisa ngomong ayo nggak sih? Ayo gitu. Coba semuanya, ayo. Kurang keras, ayo. Itu dakwah. Sayyidina Umar ajak orang masuk Islam. Masuklah kau ke dalam Islam. Kata dia, Umar, aku sudah punya agama. Di depan orang yang Umar angkat tangan, ya Allah, saksikan ya Allah, Umar telah mengajak dia masuk Islam, dia nggak mau. Saya Pak, nanti kapan-kapan nanti jalan dakwah sama saya. Ketemu orang di mana saja, kalau orang Islam saya suruh dia dakwah. Kalau orang kafir suruh masuk Islam. Ya, kalau ketemu orang Islam, Bapak ini dai nih Pak. Bapak harus ajak orang kepada Allah. Antum dai nih, Bapak dai nih. Dai semua. Ini dai semua nih. Semua siap jadi dai? Nanti ditutup majelis ini, antum dakwah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar dari Allah. Ketika panggilan azan berkumandang, tinggalkan tokomu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tinggalkan semua, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Itu dakwah. Bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, tentang hebatnya Allah, maha kayanya Allah, maha menjaganya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah. Allah segala-galanya. Katakan kepada semua orang, Allah kuasa. Coba diikuti semua Pak. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Ini dakwah. Dakwah itu bukan berfatwa. Dakwah itu bukan bicara halal haram. Itu kerjanya mufti, kerjanya ulama, kerjanya ustad-ustad. Dakwah itu bicara kebesaran Allah, menceritakan tentang hebatnya Allah kepada semua manusia. Melukis hati umat dengan kalimah la ilaha illallah. Itu dakwah. Siap insyaallah berdakwah? Jadi dakwah itu bukan ini haram. Itu bukan dakwah, itu marah-marahin orang yang namanya. Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Sahabat tuh Pak, dulu jahiliyahnya, maaf ya, ada yang hari-hari kerjanya berantem aja, ada yang mabok aja, ada yang judi aja. Hobi mereka berperang Pak. Tidak usah disebutlah jahil mereka waktu itu. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW datang di tengah-tengah orang-orang jahil, orang-orang yang hari-hari minum khamar. Tempat minum khamarnya para sahabat di ketika jahiliyah itu tengkorak musuhnya, dipotong itu kepalanya, kurung kepalanya. Itu tempat bola mata itu jadi tempat gagang minum tuh. Ada orang kayak gini gitu Pak. Kalau mereka berjudi, kadang-kadang hadirin mulia ada perempuan lewat. Perempuan tak ada harga di sebelum Islam datang. Islam datang memuliakan kaum wanita. Bayi perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup kadang-kadang. Ada perempuan lewat, dia taruhan Pak, judi Pak. Laki-laki perempuan, itu langsung dicesar Pak. Dibedah langsung perutnya, dibelah. Judi mereka. Rasulullah datang di tengah-tengah orang semacam ini hadirin sekalian. Bayangkan beratnya Pak. Apa yang Nabi lakukan? Nabi datang dari hati ke hati. Nabi datang kepada orang-orang terdekatnya. Pertama yang Nabi dakwai siapa? Istrinya. Pulang dari Gua Hira, turun. Allahu Akbar. Takutan, bawa 5 ayat surat Al-Alaq. Bercerita kepada istrinya Khadijah. Khadijah pun setelah bertanya kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, ini kenabian, ini tanda-tanda nubuah, kerasulan.
Maka orang yang pertama bersyahadat siapa? Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian Nabi datangi siapa? Sahabat karibnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun masuk Islam. Datang kepada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, Sayyidina Ali pun masuk Islam. Datang kepada khadimnya Zaid bin Harithah, Zaid pun masuk Islam. Apa yang Nabi ceritakan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian berjaya, kalian selamat. Itu yang Nabi datangi, itu yang Nabi sampaikan hadirin. Subhanallah. Nabi tak mengatakan, hei jangan minum khamar, haram. Seandainya haram-haram itu hadirin mulia, hukum hakam dibicarakan di awal-awal dakwah, kata Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tak akan ada sahabat yang mau masuk Islam. Kenapa? Karena maksiat itu nikmat. Makanya coba lihat ahli maksiat istiqomah, Pak. Enak memang, Allah Maha baik, di dalam maksiat itu nikmat. Tapi apabila dibandingkan dengan nikmatnya taat, nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Nothing, tidak ada apa-apanya. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat. Maka kalau kita ketemu teman-teman kita yang masih suka bermaksiat di luar sana, jangan rampas kesenangan dia. Ajak dia ke masjid, ajak dia salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia udah rajin salat, berkurang maksiatnya, lama-lama nanti hilang maksiatnya. Jadi jangan dirampas kesenangan orang, jangan diusik hobinya orang. Nabi hikmah dalam berdakwah, Pak. Ya, Nabi tak bicara halal haram di awal-awal dakwahnya. Itu haramnya khamar kapan? Kapan haramnya khamar, Pak? Di Madinah. Nah, kan? Ini kabel nih, mata nih ajib, Pak. Kalau mata nih tertutup, kuping tertutup. Jadi kalau orang nutup matanya, rata-rata nggak bisa dengar. Makanya guru saya itu kalau saya lagi belajar, dia paling marah kalau saya tundukkan kepala, tutup mata. Maka angkat kepalanya. Sebar. Sementara kita nggak lama nih. Ini cuma kultum, Pak. Kuliah terserah antum. Paham? Ini kita mau cerita gimana cara dakwah nih. Kira-kira mau nggak, Pak, orang-orang yang lagi bermaksiat ente datang itu sudah bilang, ente masuk neraka nih. Mau nggak dia masuk masjid, Pak? Bukan iman dia yang naik, Pak. Darah dia bisa naik, Pak. Antum bicara haramnya khamar sama orang lagi mabuk, bukan hidayah yang bercurah-curah. Antum bisa digebukin sama dia, Pak. Bisa botol pecah di kepala antum. Ya. Makanya apa harus kita ceritakan? Datangi manusia, ceritakan kepada mereka tentang hebatnya Allah. Yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan matahari adalah Allah. Yang menciptakan bulan adalah Allah. Yang menciptakan triliunan bintang-bintang adalah Allah. Yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Yang menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Warna-warni, rasa, manis, pahit, semua khasiat berbeda datang dari Allah, bukan dari tanah, Pak. Allah yang tumbuhkan itu, Pak. Ya, tumbuh pohon satu nih, dimakan pedas rasanya. Dari mana rasa pedas datang? Khazanah Allah. Ente mau tes, coba makan itu tanah, pedas nggak? Dicek nih di mana dia rasa pedas datang, nih nggak ada. Coba makan tanah dulu, mana nggak ada. Coba nanti, Pak. Ya. Yang menciptakan kita adalah Allah, bukan ibu kita, bukan ayah kita. Tugas manusia ini ringan saja, Pak. Menikah, kemudian dia berhubungan, kemudian yang menciptakan anak siapa? Bukan suami istri, tapi Allah. Allah mampu menciptakan manusia melalui pernikahan. Ada ayahnya, ada ibunya. Bertemu itu sel-sel tuh, laki-laki dan perempuan. Lahirlah kita ada ayah, ada ibu kita. Kalau Allah berkehendak, Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Siapa, Pak? Nabi Isa alaihissalam hari ini disembah sama orang kafir, Pak. Dia pikir itu anak Tuhan. Viral lagi video ini. Ente edit ya. Nanti heboh lagi nanti. Nah, betul. Allah mampu menciptakan manusia melalui seorang laki-laki saja. Nggak ada ibunya, siapa? Ibunda Hawa alaihissalatu wassalam.
Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau orang nggak punya ayah dianggap Tuhan, Nabi Adam lebih layak dipanggil Tuhan. Nggak ada ayah, nggak ada ibunya. La ilaha illallah. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, kenali Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bang, bu, lebih berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah, menyerah, angkat tangan kepada Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, saya ingatkan diri saya dan kita semua, banyak-banyaklah ucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu bisa live nggak di situ? Tolong dong. Nah, ini pentingnya nih sosmed ini. Ini bang. Wah. Gimana? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Ayo semuanya Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Sore hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak akan berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Kita tidak duduk, namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati, tapi kita dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah. Ini ulama sampaikan Pak, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ini maknanya apa? Zikirkan dan dakwahkan. Kalau nggak ada orang, zikirkan kalimat ini sebanyak mungkin. Sampai kapan? Sampai kita mati, dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Orang yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Insyaallah murabbi kita di surga nanti, amin. Karena saksi-saksi mata mengatakan dengan isyarat sebelum wafatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Seumur hidupnya berzikir. Setiap hembusan nafas ada Allahnya. Semoga kita semua bisa seperti itu, amin. Allahu Akbar. Nggak ada orang zikirkan, tapi kalau ada orang jangan zikir, dakwah. Iya Pak. Antum lagi zikir nih, lagi duduk di masjid zikir, dan masuk orang ke masjid. Dia mondar-mandir di masjid, kayaknya galau ini. Aduh, dia gelisah, dia mau curhat sama siapa, nggak ada orang. Tinggalkan zikirmu, temui dia. Bahkan nih guru saya katakan, kalau kau sedang sholat sunat, Allahu Akbar, sholat sunat, masuk orang Pak, kita kan melihat ahlul masjid atau tidak, kelihatan dari pakaiannya Pak. Ini jangan-jangan orang baru pertama masuk masjid nih, dia galau, dia duduk di pojok masjid. Guru saya katakan, batalkan sholat sunatmu, temui dia. Jangan sampai kau sholat sunat, dia kabur, dia pergi. Nanti kapan kita cari dia? Di mana mau cari dia? Ini urgennya dakwah nih. Paham? Dia orang kalau paham fadilah amal nih, ketika dua amal berjumpa, dia akan korbankan amal yang kecil pahalanya untuk pahala yang lebih besar. Ya kayak kita lagi sholat sunat dipanggil sama ibu,
batalkan sholat sunatmu, penuhi panggilan ibumu. Ya. Abang lagi sholat sunat, tahu-tahu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita udah kira-kira nih sampai habis iqamat, masih rakaat pertama nih. Batalkan sholat sunatmu sama-sama dengan imam takbiratul ula, itu pahala yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita lagi zikir, tiba-tiba ada orang, hentikan zikirmu. Zikir maksudnya zikir sir kita, zikir kalbi kita. Kemudian melangkah ke sebuah amal yang lebih besar, yaitu zikrul akbar, dakwah. Temui dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama saya dari Sulaiman. Abang siapa? Usaini. Pak Usaini. Pak Usaini dari mana Pak Usaini? Dari Flores. Masya Allah, ini saudara kita, bersaudara Pak. Masya Allah, kalau jago mijit, pijit-pijit dikit tangannya. Saya lihat Pak Usaini lelah, udah makan belum? Makan dulu ya, makan. Kalau orang lapar kasih makan, orang haus kasih minum, orang lapar ente kasih hadis sahih, pingsan dia nanti Pak. Pak Usaini lapar ya? Iya Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Itu Pak bukan dakwah namanya Pak, itu bikin orang emosi Pak. Pak Usaini Flores mana? Buton. Oh lawan di Flores. Buton, Sulawesi Tenggara ya. Saya pernah dakwah tuh di Pulau Muna, Raha. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, orang-orang dakwah Allah beri dia kecerdasan. Dilihat orang ini, ini abang ini harus dipijit nih, dia pijit dulu. Dia abang ini harus kasih duit nih, kasih duit ini nggak ada nih. Abang ini masya Allah nih harus dikasih cincin, batu cincin ini bagus nih. Nabi itu dakwah Pak, nggak selalu bicara, tidak selalu bicara Quran hadis. Kadang-kadang Nabi berdakwah hadirin mulia hanya dengan akhlak saja. Nabi berdakwah kepada Sayyidina Bilal, tak satu ayat, tak satu hadis pun yang keluar. Nabi cuma mengatakan kepada Bilal, hai saudaraku, kau terlihat lelah, duduk sebentar biar aku yang menggantikanmu mengisar gandum ini. Derajat Bilal di kala itu di bawah telapak kakinya orang kafir Quraisy. Derajat Bilal Pak di bawah telapak kakinya orang kafir Quraisy. Kalau Umayyah majikannya Abu Jahal naik ke onta, Bilal disuruh ruku Pak. Itu punggungnya sebagai tangga untuk naik onta. Dan Rasulullah SAW datang memuliakan Bilal. Sampai Bilal ketika Islam berkata, ya Allah, untung hidayah dalam genggamanmu ya Allah. Kalau saya di tangan manusia pasti aku nggak dikasih. Allah beri semua yang mau. Ini syarat hidayah ini Pak ya. Syarat hidayah itu ada tolak di hati kita, ada keinginan. Kalau orang tidak pengen hidayah, Allah nggak peduli dia siapa, Allah tak pandang dia siapa. Meskipun dia anaknya Nabi, dia istrinya Nabi, dia bapaknya Nabi, dia suaminya Nabi. Apa suami Nabi nggak ada perempuan ya? Dia pamannya Nabi, Allah nggak bagi. Nabi Ibrahim alaihissalam ayah ibunya nggak dapat hidayah sampai mati. Nabi Nuh alaihissalam anak istri nggak dapat hidayah. Rasulullah SAW paman-pamannya nggak dapat hidayah. Orang yang dicintainya. Jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala, hidayah itu betul-betul dalam genggaman Allah. Maka bersyukurlah kita hari ini, Allah pilih kita, Allah beri kita hidayah. Nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat iman dan Islam. Betul nggak Pak? Ini kalimat ini sering kita dengar kan? Bersyukur kita kepada Allah diberikan nikmat iman dan Islam. Tapi jarang saya lihat orang yang betul-betul bersyukur akan nikmat ini. Kalau ada orang dapat mobil baru syukuran, betul nggak? Dapat rumah baru syukuran, sembelih kambing, undang orang makan. Acara ini Pak, rumah baru Pak, syukuran rumah baru. Naik pangkat syukuran, undang orang. Oh, jabatan dipromosi naik Pak, syukuran. Lahir anak syukuran, sembelih kambing. Oh, undang tamu-tamu tetangga-tetangga. Apa Mak? Bayi kita lahir Pak, syukuran. Siapa yang pernah syukuran gara-gara dapat iman Pak? Sembelih kambing, undang tetangga. Acara apa Pak? Nikmat iman Pak. Alhamdulillah, syukuran Pak. Jadikan Allah orang beriman. Ini puncak dari segala nikmat. Orang-orang beriman hadirin mulia tidak pernah susah hidupnya. Happy terus. Di sini senang,
di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Orang beriman happy itu, hatta di dalam api bahagia. Jadi ada lagu dulu yang gubuk derita, itu lagu gak benar itu Pak. Yang bikin dia menderita bukan gubuknya, tapi imannya yang rusak. Karena banyak orang tinggal di villa-villa mewah, di apartemen-apartemen mahal, menderita Pak. Ya, menderita mereka. Maka hadir sekalian, kalau ada hari ini di antara kita yang galau, yang gelisah, yang sedih, coba banyak-banyak istighfar Pak, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, saya lupa sama Allah, ternyata saya lupa akan nikmat Allah yang beri kepada kita. Ya, orang mengeluhkan kemiskinannya kepada seorang ulama, aku miskin aja seumur hidupku. Maka ulama tadi katakan, ente miskin? Iya. Dia bilang ada orang kaya tak punya mata, dan dia siap membeli mata sebelah mata 5 miliar. Abang mau gak jual mata sebelah 5 miliar? Dia siap transaksi. Saya telepon orang yang sekarang, orang datang di sini, sebelah mata 5M. Oh, gak mau saya kata. Tadi bilang miskin, ini udah 5M di kantong nih. Kalau dua-duanya mata 10M. Baru dia sadar Pak, ternyata nikmat Allah yang Allah beri kepada kita begitu banyak. Tapi sayangnya kita tak pandai berhitung. Yang kita hitung yang nggak ada, yang ada kita nggak hitung. Betul nggak Bang? Antum pernah syukuri nikmat diberi akal yang sehat nggak? Allah mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling bodoh di dunia, bahkan gila Pak. Dia pinter, hebat dia, tiba-tiba Allah rusak satu sarafnya dia, satu akalnya dia, rebutan makan sama anjing di luar sana Pak. Tanya dia, lupa dia nama dia siapa, mau ke mana nggak tahu kemana. Gila. La ilaha illallah. Nikmat akal yang Allah beri, nikmat kedipan mata. Satu kedipan mata lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Antum mau jadi orang paling kaya di dunia, tapi mata nggak bisa berkedip, ini terus ya. Coba tahan sekedipan mata 1 menit deh. Coba tahan Pak, jangan dikedipin mata ya Pak. Tahan semaksimal mungkin. Gimana rasanya Pak? Sujud sampai mati, tak maksiat satu kali pun, tak mampu membalas nikmat satu kedipan mata. Tak bisa dibayar tuh nikmat kedipan mata itu. Belum lagi nikmat oksigen yang kita hirup 20.000 kali setiap hari, 20,000 times every day. Kita bernafas without thinking, tanpa berpikir. Bayangkan dah, Allah kasih gratis tuh nafas. Air yang kita minum. Orang di padang pasir Pak, dia sanggup menjual, memberikan seluruh harta kekayaannya untuk ditukar dengan segelas air. Nikmat telinga, pendengaran. Antum mau dikasih HP mahal Pak, iPhone 5, iPhone X 10, 20 juta harganya, mau, tapi kuping budak. Gaya-gaya lama handphone tuh, orang handphone bunyi nggak dengar. Nggak mau Pak. Tapi pernah nggak disyukuri nikmat kuping telinga mendengar ini? Nikmat senyuman Pak. Coba senyum Pak, senyum. Antum kalau nggak bisa senyum Pak, bisa bonyok muka antum pulang ke rumah. Lewat dikumpulkan orang, anak-anak muda kan, cemburut aja kan. Bro, ini songong banget. Bang, ente nggak bisa senyum, dikebukin Pak. Untung bisa senyum. Bang, assalamualaikum Bang. Dunia sementara Bang, assalamualaikum. Aman kita Pak. Itu baru nikmat di sini ya Pak. Nikmat diberi alis mata. Alis mata ini Allah jaga Pak, dikasih alis itu Allah jaga pertumbuhannya. Coba kalau alis mata itu tumbuh kayak rambut, ya? Mak-mak itu ada kira-kira nggak yang cantik itu, alis mata jangan cukur-cukur, biarin aja lah. Ya. Nikmat Allah begitu banyak yang Allah bagi kepada kita. Hadirin, jadikan seluruh air laut sebagai tintanya, seluruh dedaunan sebagai kertasnya, lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one. Kering itu air laut, habis semua dedaunan, niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan Pak. Ya, kan kurang ajar kita Pak. Dikasih makan sama Allah, dikasih rumah sama Allah, dikasih anak sama Allah, dikasih suami sama Allah, dikasih istri sama Allah, dikasih pangkat sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, semua diberi mata sama Allah, diberi telinga sama Allah, diberi tangan, diberi kaki sama Allah, semua Allah bagi, dipanggil, nggak mau.
Ini kurang ajar, Pak. Tapi Allah memang maha baik. Manusia, Pak, kita baik sama orang 3 hari, kita kasih dia makan 3 hari, suruh tinggal di rumah kita 3 hari 3 malam, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, kita kasih duit 3 hari 3 malam. Satu hari kita panggil, bang, bisa kesini sebentar bang, dia abaikan, Pak. Dia pergi aja, dia nggak dengar kita. Saya yakin hari keempat diusir dia, Pak. Hari keempat berhenti itu bantuan, Pak. Ini orang otak nggak ada, nggak tahu terima kasih. Tapi ada manusia 70 tahun umurnya, 80 tahun, dipanggil berjuta-juta kali, tak sekalipun dia hiraukan panggilan Allah, Allah tetap kasih dia makan. Allah maha baik. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Come back to me, please, kembalilah kepada. Maka Allah beri kita umur panjang, maknanya Allah masih menunggu kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Maka saya ingatkan teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bertaubat itu jangan tunggu nanti keburu mati, ya. Apalagi nih jamaah nih, saya lihat ini nggak lama lagi semuanya, ya. Masih kecil saya, bang. Tunggu dulu, Pak. Ente berziarah ke makam, coba ke kuburan, tidak sama panjang kuburan. Lahir memang lebih duluan ayah dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Please, jangan menunda taubat. Ajal tak menunggu taubat. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kita bawa, hanya iman dan amal saleh. Kita yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Tunggu dia. Pak, Bu, kalau kecintaan kepada akhirat sudah masuk ke hati kita, maka pasti kita akan rindu segera pergi ke sana. Karena seorang kekasih pasti ingin berjumpa dengan kekasihnya. Guru kita mencatat sejarah, Pak, sebelum wafat dia tulis di papan whiteboard, masih ada sampai sekarang, liqa Allah, saatnya berjumpa dengan Allah. Kok kita takut mati? Ini ceritanya gimana, Pak? Capek sama dunia ini, Pak. Betul, Pak. Saya kadang-kadang duduk mikir, ya Allah, kapan mati? Mati aja lah, ya Allah. Allah sayang kepada ini umat Rasulullah, Pak. Ini umat yang paling Allah cintai, umat Rasulullah SAW. Buktinya apa? Salah satu bukti cinta Allah kepada umat ini, umat ini tak diberi umur panjang sama Allah. Umur umatku, kata Rasulullah, 60-70 tahun. Allah tidak ingin kita terlalu lama bersusah payah di dunia ini. Allah tidak ingin terlalu lama melihat atau menangis di dunia ini. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama hadir mujahadah di dunia ini. Ya sudahlah, sebentar saja, diberikan lipat ganda amal. Ada Lailatul Qadar, ada khuruj fisabilillah. Orang yang dakwah keluar jalan Allah dilipat gandakan minimal 700.000 kali lipat pahalanya. Sahabat tinggalkan Makkah, Madinah untuk kerja dakwah, ini hadir mulia. 102 rakaat salat di depan Ka'bah di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Sahabat tinggalkan Makkah, pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke Afrika, pergi kemana-mana, hadir sekalian. Amr bin As kuburannya di Eropa, di Afrika, di Mesir. Muaz bin Jabal di Yaman, Sayyidina Bilal di Damaskus, di Syria. Ada yang di Cina, saya pernah dakwah ke Cina, Pak. Ada kuburan sahabat di sana, Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka berjalan kaki dari Madinah sampai Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara. Itu dibawa atas pengorbanan para sahabat radhiyallahu dan sahabiah, di atas pengorbanan tetesan air mata, keringat dan darah mereka. Ini, Pak, makanya nih antum harus siap-siap jadi dai, Pak. Jangan sibuk zikir-zikir, duduk-duduk di rumah saja. Berangkat, tebar itu kalimat, tanam itu kalimat la ilaha illallah. Antum sanggup berzikir 1 juta kali satu hari? 1 juta kali? Nggak sanggup mungkin ya. 100.000 kali. Kalau kita keluar jalan Allah, bujangan nih ya, bujangan nih. Ini guru saya matematika dihitung nih. 1 subhanallah, coba semua subhanallah. 1 subhanallah di rumah, 1 subhanallah di jalan Allah. Kita berdakwah keluar jalan Allah, tinggalkan kampung kita, tinggalkan anak kita, tinggalkan istri kita, pergi khuruj fisabilillah, kita keluar jalan Allah. 1 subhanallah orang yang keluar jalan Allah itu dilipat gandakan minimal 700.000 kali lipat. Tanya sama ulama kita, hadis-hadis ini.
Istafiri, Masya Allah, berangkat ke Palestina, dakwah, korbankan nyawa. Allahu Akbar. Kita kapan Pak? Siap jadi dai semua ya? Antum tuntut ilmu yang banyak, pelajaran banyak, kemudian tebar. Tanam itu kalimat la ilaha illallah di Eropa, tumbuh itu kalimat di balik satu biji mangga tersimpan berjuta-juta mangga. Allahu Akbar. Takbir. Antum islamkan satu orang Bang, islamkan satu orang, kemudian kita mati, tahu-tahu orang yang kita islamkan jadi dai, dia islamkan 1 juta orang, pahala 1 juta satu orang mengalir ke rekening amal kita. Paham nggak? Siapa yang mengajak kepada amal kebaikan, dia mendapatkan pahala orang mengikutinya. Maka rugi orang kalau nggak dakwah Pak. Saya menganggap dosa saya ini Pak 100 ton, mungkin lebih beratnya dosanya. Amal saya 1 kresek itu pun benar atau tidak nggak tahu. Saya bilang gimana cara supaya dosa yang begitu banyak bisa hilang, bisa seimbang, bisa sama berat dengan dosanya. Kalau saya sujud sampai mati nggak akan bisa nandingin, kalau saya tarik sampai mati nggak bisa nandingin. Caranya gimana? Saya harus ajak orang, karena pahala orang yang kita ajak, kita mendapatkan pahala orang mengikutinya. Ikut kita sholat tahajud 2 rakaat hari ini, besok 2 rakaat, rugi. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia celaka. Siapa yang hari ini lebih baik pada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Maknanya kalau hari ini 2 rakaat, besok 4 rakaat, lusa 6 rakaat, hari keempatnya 8 rakaat, hari kelima 10 rakaat. Betul nggak? Minimal. Kira-kira siapa yang mampu mengamalkan hadis ini Pak? Karena 1 bulan kita harus sholat tahajud 60 rakaat, 1 tahun kita harus sholat tahajud 365 hari kali 2, berapa? 730 rakaat. Akan ada orang yang mampu menghadirkan hadis ini. Caranya gimana solusinya? Siapa yang mengajak kepada amal kebaikan, maka orang yang mengamalkannya, dia mendapatkan pahala orang mengikuti dia. Hari ini kita 2 rakaat, besok ajak teman 2 rakaat. Abang tahajud nanti ya, saya 2 rakaat, abang tahajud 2 rakaat, saya dapat langsung 4 rakaat pahala sholat tahajud. Kemudian saya ingatkan, bang jangan lupa ajak istri ya, istri sholat dekat, kemudian istri beliau sholat juga, saya dapat langsung pahala yang mengikutinya. Tahu-tahu beliau broadcast di Facebooknya dia, 100 orang sholat tahajud gara-gara itu, dapat pahala 200 sholat tahajud malam itu. Ini bergulir lagi. Inilah multi level akhirat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sehingga sahabat semua dakwah pik, mereka sakit kalau nggak dakwah, mereka mati kalau nggak dakwah. Ya, sini gitu Pak, saya kalau nggak dakwah sakit, betul sakit Pak. Kalau sakit obatnya dakwah aja. Sampai istri saya tuh bilang gini, dia bilang saya khawatir ini, saya yakin nanti kalau Abi ini suatu hari mati, dikasih mic bangkit dari kuburnya, dakwah lagi. Dakwah. Umar bin Khattab dalam kubur dakwah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.